Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Oke. Sekali lagi semuanya, nggak pakai sekali lagi kali gitu. Semuanya makasih untuk waktu, energi, fokus, like, share, komen yang membantuin gue ngegedein ini channel. Walaupun sekarang gue lagi di hold, gue ada masalah dengan AdSense. Jangan kaget kalau udah udah seminggu kali ya, hampir seminggu ya, kalian tidak menemukan iklan bukan? Gue di hold. By the way, energinya hari ini sampai tanggal 9 dalam seminggu inilah ya, itu Mercury square Saturn, dan Mercury masih retrograde sampai tanggal 3, sampai electionnya the States, Amerika. Energi hari ini dan artinya dengan Mercury square sama Saturn itu artinya kita dan oposisi juga dengan Uranus Taurus ya, yang Uranus itu sebenarnya tentang kebebasan, freedom, karena selalu bicara dengan jati diri kan. Konflik dengan Taurus yang komitmen, institusional, spiritual, whatever itulah ya. Uranus dan Taurus yang konflik itu ya, dengan opposite Mercury, mindset kita, komunikasi kita. Dan Uranus itu sendiri dengan Taurus yang seperti itu adalah sebenarnya kita konflik itu adalah kita ingin kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Yang Uranus yang mempertanyakan selalu pada status quo dan otoritas dan segala macamnya. Mercury, bagaimana kita mengekspresikan diri kita melalui komunikasi, mindset kita, persepsi kita, dan segala macamnya itu ya. Teknologi, ya, medsos dan segala macamnya itu. Yang juga square dengan Saturn. Saturn itu adalah disiplin, tanggung jawab dan bisa diperhitungkan, istilahnya sebebas-bebasnya kita berkomunikasi, mengekspresikan diri kita, tetap kita harus mampu bertanggung jawab gitu intinya ya. Energi udah berasa kan? Sudah. Dengan apa? Dengan segala yang ada di medsos sekarang ini kan, antara Prancis lah, spiritual lah, kebebasan itu sendirilah. Dan kebebasan itu sebenarnya berangkat dari mental aktivitas kita, pikiran-pikiran kita yang bersamaan dengan mindfulness itu artinya dengan sungguh-sungguh, yang kita sadari dengan kesungguhan gitu, cara kita berpikir, apapun yang kita pikirkan, mental activities ya, itu akan melahirkan tanggung jawab, kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu akan hadir melalui freedom, true freedom ya, melalui freedom. Jadi kalau ada yang namanya kebebasan berekspresi, udahlah gue gak akan ngomong masalah itu. Energi hari ini
Yang jelas, maaf kalau gue harus ngomong juga sih. Yang jelas, baper. Eh, Balik lagi ya, kalau semua itu adalah cermin dari diri kita sendiri. Kalau kita sakit, kalau kita tersinggung, karena memang kita punya luka akan sesuatu hal tersebut. Oke. Semua itu hanya cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita baper, kita punya luka yang harus kita hadapi. Oke. Dan jujur aja dari part gue, gue nggak setuju dengan Jokowi yang membela, melindungi mereka yang baper, karena seperti sama saja memanjakan ya mereka manusia baper untuk tidak menggunakan akal sehat. Yang namanya kekerasan adalah kekerasan. Memang tidak semua terorisme mewakilkan agama, memang. Tapi kalau memang terorisnya bawa agama, masa kita harus tutup mata? Di Perancis memang sudah, di Eropa, yang namanya kebebasan itu dijunjung tinggi, dan kebebasan itu adalah hak asasi manusia. Kalau kita sendiri belum paham, kalau kita sudah terbiasa dijajah, dan kalau kita memang tidak biasa mempunyai kebebasan itu, ya, wajar aja kita tidak bisa menghargai kebebasan itu. The Magician, Mercury. Ten of Swords. Jadi karena kita tidak biasa mempunyai kebebasan, akhirnya kita juga selalu membatasi orang lain ya. Karena kita pun seakan-akan wajar membatasi orang lain pun seakan-akan wajar. Karena kita sebenarnya belum paham arti dari kebebasan itu sendiri. Kalau yang namanya freedom itu hak asasi manusia. Ace of Wands. Kalau emang mau baper itu untuk hal-hal berkemanusiaan. Six of Pentacles. Two of Swords. Energinya adalah kurangnya informasi yang membuat kita bingung, kurangnya komunikasi yang jelas, atau semua masih karena nggak semua bisa dirasionalkan, nggak. Ada kalanya memang semua itu pakai proses. Clarity, kejelasan, pencerahan itu seiring dengan proses kita dalam bergerak ya. Dengan kita mulai melakukan, mulai kita bertindak, kita akan pelan-pelan mendapatkan kejelasan itu. Ini energi subconscious mind ini adalah Two of Swords. Kita jadi seakan-akan ada konflik antara ingin bertindak tapi butuh kejelasan, padahal kejelasan itu akan didapatkan setelah kita mengambil tindakan. Nah, nih energinya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nunggu dapat kejelasan akan segala hal untuk melakukan atau bertindak, berbuat sesuatu. Just do it gitu, just do it. You want it, do it. You don't always need a reason to do something. Nope. Coba aja gini ya. Lo suka sama orang. Lo cinta sama seorang, lo jatuh cinta sama seorang.
sebelum lu PDKT lu selalu lu pikirin terus kenapa gue suka sama tuh orang ya, kenapa gue jatuh cinta sama tuh orang ya. Kayak mampus lu. Nggak akan ada tuh namanya PDKT. Ya kan? Karena apalagi tentang jatuh cinta, lo mau rasionalin, kalau jelas karena dia tajir mungkin ya bisa gitu, jelas tajir itu namanya bukan jatuh cinta sih. Karena dia cakep, jelas ya. Tapi biasanya namanya jatuh cinta aja gitu, nggak pakai alasan. Lo kenapa ya gue dekat, kok bisa nyaman sama dia ya gitu, kenapa ya gitu. Gak kelar-kelar. Contoh konkretnya, page of cups, energi Pisces. Ini kepolosan, ikhlas, ingin menawarkan cinta, pengertian, menawarkan hati, ingin memahami ya. Nine of Cups kebalik, cukup sudah senang-senang, cukup sudah melarikan diri. Saya harus menghadapi sudden change. The Tower energinya Scorpio, tentang jati diri kita sendiri, tentang identitas kita sendiri, tentang integritas diri kita sendiri, tentang image yang kita lagi bangun, self transformation. Sesuatu harus jatuh, hancur. Cukup sudah melarikan diri ya, cukup sudah dengan bersenang-senang yang gak ada artinya. Harus gue hadapi, karena gue udah di ujung jalan. Gue harus move on. Insting gue main, saatnya untuk dengerin insting kita ya. Dalam diam kita bertransformasi. Ini silence treatment dengan possible romance atau love affairs, atau kalian ketidaksanggupan atau ketidakmampuan untuk mengekspresikan diri. Setelah kita mencoba untuk move on dan merubah dan transformasi dari hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan, layaknya selingkuh mungkin ya. Kelicikan, kecurangan, mencoba cari tahu apa yang bikin kita bahagia, apa kebahagiaan itu, apa energi Leo. Karir kah, reputasi kah, status kah, yang jelas kebenaran itu harus keluar. Dengan memulai yang baru, membangun sesuatu harus dirayakan, karena ada peluang baru untuk cinta dan akan ada pengakuan tentang cinta dan komitmen. Wow, gokil. Ini mah kepanjangan ya bu. Subconsciousnya gokil, ceritanya nggak kelar-kelar, nyambung terus. Udah, harus gue udahin. Yang jelas energinya keren. Walau harus melewati segala
badai, tapi flow-nya tuh kayak roda, naik turun. Enjoy the ride, man. Enjoy the ride. Energi Merkuri, Merkuri ada di Libra, artinya ada yang ending, ya. Energi adalah kita ingin menyelesaikan segala permasalahan, ya, dan menciptakan yang memang terbaik untuk diri kita sendiri, yang memang kita inginkan. Jadi kalau memang sesuatu itu harus kelarin supaya kita bisa membangun dari awal dan menciptakan sesuai dengan keinginan dan langkah jati diri kita sendiri. Oke, Merkuri di Libra. Ten of Swords, akhir pengkhianatan atau pengkhianatan terhadap diri sendiri, ingin memulai sesuatu yang baru dengan passion, dan ingin segalanya itu balance, membayar apapun yang memang kurang, atau mencoba menerima apapun yang belum sempat kita akui. Energi Libra juga. Karma yang harus kita bayar, karma yang harus kita bukan bayar ya, kalau kata Teh ya, apa sih namanya, selesaikan. Karma yang harus kita selesaikan, dan untuk menuai karma yang baru, right? Oke. Dan itu di relationship ya, untuk supaya harmonis, balance, seimbang, ada energinya relationship yang ending, any kind of relationship, business, keluarga, sahabat, pertemanan, pasangan, couple hari ini. Jadi kita diminta untuk tanggung jawab. Ini energinya Merkuri dan Saturn ya. Kode distance, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Go the distance. Deep knowing, energinya High Priestess. Intuisi kita, mendengarkan intuisi kita, ya. Mending, forgiveness, jadi memaafkan setelah adanya argumen atau perkelahian, ya. Mending, berusaha untuk melebur. Subconscious, to the sea. Wah, ini kenapa kebalik? To the sea, artinya berlabuhlah, karena kita bisa mengendalikan ombak yang datang.
Bermainlah dengan arus, go with the flow. Time to go. Tapi dia kebalik begini, Bu. Time to go-nya kebalik. Belum siap untuk pergi? Alam bawah sadar. Walaupun di sini udah bilang go to the distance. Ini kita selalu menanyakan why, kenapa. Copot. Hargai kesehari-harian tanpa harus berpikir terlalu panjang. Fleksibel. Jangan terlalu rigid, jangan terlalu tegang. Berusaha untuk lebih fleksibel dalam berpersepsi, berpikir. Alright. Apa nih? The guidance untuk hari ini. Artemis Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually guarded. Kalian aman, bahkan guarded, dijagain secara spiritual. Mystical wisdom. Untuk hari ini adalah nggak keluar. Terus 3. Creative wonderment. Follow your passions. Ikutin passion kalian. Creative wonderment. Illusions. Embrace the truth. Hadapi kenyataan. Cukup sudahi segala ilusi. Yang dengan 9 of Cups tadi kebalik. Ilusi dan 7 of Cups itu ilusi. Dolphin. Don't worry, be happy. Face the truth, hadapi kenyataan. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Istirahat zaman. Hari ini. Wow. Sacrifice, beloved, fire. Belum adanya transformasi itu dan tidak adanya pengorbanan. Lightning, pencerahan. Sudah saatnya melakukan pengorbanan dan transformasi. Membuat hidup kita lebih hidup adalah transformasi, dimulai dengan transformasi itu sendiri. Oke semuanya, udah gitu aja untuk energi hari ini.